Oke, kali ini gue bakal bahas dulu Dangerous Boys, atau judul Thailandnya itu Wai Peng Nak Leng Kasan kalau nggak salah, tapi disingkat Wai Peng. Wai Peng kali ini bakal ada film keduanya, entah ini sequel atau spin-off, atau emang Wai Peng ini jadi title dari kisah geng berandal sekolah yang celananya pendek, yang dibuat sama Bapak Poch Arnon. Dia ini babehnya Wai Peng pokoknya. Pokoknya Niku Natip bakal tetap main di sini dan jadi MC. Dimana di film sebelumnya dia jadi Peng yang punya adik namanya Peng. Ya, sebut aja si geng celana biru ini adalah geng Fao. Sekolah elit, sekolah mahal yang nggak ada cewek di sekolahnya. Dan musuhnya adalah geng Sailin punya Ting, yang kelihatan banget tuh kayak sekolah negeri yang ada ceweknya. Dan anggotanya ini bisa 3-4 kali lipat dari geng Fao. Dan makin lama jumlah mereka makin imbang juga tuh. Singkatnya gini, Peng dan Ting ini musuhan karena dulu waktu SMP Peng sama Todd dipukulin sama Ting dan Mel. Mereka berempatlah penyebab konflik utama dari film Dangerous Boy 2014. Dan singkatnya ini Peng balas dendam dan bikin geng sendiri gitu. Dan banyak terjadi tragedi tawuran karena dipicu masa lalu mereka berempat. Nah, di film kedua gue yakin bakal banyak yang pengen Poch Arnon bikin seri ini tetap hidup, kayak High and Low atau Cross Zero. Nah, kita ini kayak dikenalin lagi nih sama geng baru, yaitu Sekolah Krem, yang mana kayaknya anak kota ya. Dan mereka ini kayak STM Indonesia gitu barbarnya, minta ampun. Kalau si Peng sama Ting itu kan basisnya kan di Bangkok ya, tempurnya tuh di tengah-tengah kota gitu. Ya lebih tepatnya daerah Choi Nong Si dan daerah MBK. Kayaknya nama dari sekolah ini tuh adalah Tokoto. Gak tahu sih ini kayak apa ya. Nah, geng ini ketuanya tuh agak bule nih dan tinggi kayaknya. Ini tuh kayaknya jauh lebih gila dan jauh lebih barbar dibandingkan Ting sama Peng. Dan sekolah hitam yang kali ini lawan sekolah krem ini kewalahan. Dan lebih gilanya lagi ya, dia ini nyalinya sama kayak Peng. Kayaknya bahkan jauh lebih. Berani ngelawan orang banyak sekaligus. Ya itu sama, tapi ini bukan nyerang markas. Ini nyerang sekolah cuy. Udah kayak squad Iyo tuh kalau di Halo. Ada Fujio, ada Sachio, dan Mario Muroyomo. Tapi kayaknya disusul sama anak-anaknya deh. Dan gila, ini relate-nya ke Indo parah sih. Naik mini rame-rame nih, dobrak gerbang kan langsung sikat. Dan ternyata Niku Natip main di sekolah hitam. Nah, di sini pada bingung kan? Makanya denger dulu. Kayaknya sih ini bukan Sailin ya, kalau ngelihat gedungnya, karena gedungnya bagus cuy. Dan gerbangnya itu beda ya sama Sailin yang dulu. Entah celananya sama-sama hitam, karena emang kalau nggak salah emang hitam kalau SMA itu. Dan kalau elit mungkin beda-beda gitu. Dan di sekolah ini juga tetap ada ceweknya cuy. Karakter yang diperankan Niku Natip ini kelihatan juga kayak nggak terlalu akrab sama anak sekolahnya gitu. Kayak dia lebih suka sendiri lah. Dan udah ada foto tuh dimana kita sebut aja Nick ngelawan anak-anak Topoto sendirian di semacam terminal. Dan epicnya tiba-tiba muncul sebuah geng yang entah dari mana, dan isinya alumni Sailin. Anjir, gila ya, ini aja gue udah excited gitu, udah kena hype lah. Padahal trailernya aja belum keluar dan tayangnya itu Oktober tanggal 23, deket. Nah, gangster ini tuh kayaknya anak bengkel gitu. Ada yang bawa roda, ada yang bawa tang, enggak sekalian bawa oli bang. Ya mungkin beberapa dari kita relate karena ini film masa kecil kita gitu. Walau ada adegan muahnya yang pokoknya jangan ditonton. Mereka sekarang udah pada dewasa gitu. Kayak ibarat lu nonton The Karate Kid, sekarang karakternya udah pada dewasa gitu. Ngomong-ngomong soal dewasa, pemeran Peng atau Pong ya, atau siapa sih adanya si Peng, yaitu Ned Siraphop, ternyata mukanya berubah gitu dan kayak lebih dewasa lah. Dan di poster ini tuh banyak yang pangling gitu, gak sadar kalau ini Ned Siraphop. Gimana? Efek puber nih kayaknya. Dan juga yang bikin bingung nih, Nick pakai celana biru lagi bareng si Ned. Gimana? Bingung kan? Ini sebenarnya pindah sekolah atau gimana ini? Ini kayaknya lanjutan deh. Kalau menurut gue ini lanjutan. Jadi si Peng sama si Pong. Jadi si Nick sama si Ned ini dipindahin ke sekolah lain, tapi bukan Sailin, karena mereka nggak lulus dan nggak memenuhi nilai gitu, nggak memenuhi syarat naik atau lulus. Ya jadinya ngulang tahun lah, tapi dia bermasalah lagi dan sekarang dibantuin sama Ting karena sekolahnya nggak terlalu kuat gitu. Mungkin ini teori gue sih, soalnya ada anak culunnya yang pakai kacamata dan itu jadi karakter sampingan atau bisa dibilang pentolan. Tapi gue nggak bisa berspekulasi banyak sih, soalnya kan belum ada trailer. Ya gila nih, film belum ada trailernya aja hype-nya udah gede banget di TikTok cuy. Viewsnya itu berapa ya kemarin tuh, 7,1 kalau gak salah.
Dan kalau kalian lihat di YouTube-nya Dangerous Boys, view trailernya itu kalau nggak salah 27 juta penonton. Itu Dangerous Boys. Gila, itu waktu zamannya Cross Explode lagi turun, High and Low lagi mulai naik, dan si Dangerous Boys ini lagi meledak gitu. Oh ya, kalau komik tuh ada Lokisem juga sih. Intinya film ini tuh emang populer di Thailand. Nggak di Thailand juga sih, di seluruh dunia kayaknya ada hype-nya. Karena 27 juta itu cukup gede lah. Pokoknya anak-anak muda di Thailand tuh banyak yang seneng dan kayak, wih, gue pengen banget nih. Gue juga. Oh iya, ngomong-ngomong soal penampilan, ternyata yang meranin karakter paling sangar di sini adalah model fashion nggak tuh? Jadi gue ingetin lagi ya yang suka pada ngambek penampilan Hilo Seri The Wars, katanya jelek-jelek, jamet-jamet, tulang lunak, boyband. Tapi di arahnya LDH mulu, kan kesian kan. Padahal yang ngatur kan Hiroshi itu. Baca nih, sesangar-sangarnya aktor, selembek-selembeknya aktor, tampilannya tergantung sama yang namanya setting karakter. Yuta aja yang udah dibilang sangar nih sama fansnya, paling sangar di NCT. Jadi lebih sangar lagi. Maeda Goki nih, yang kalau kata cewek-cewek manis juga jadi dingin gitu. Daichi Mikami yang mukanya jenaka gitu, humble, jadi Sigma. Dan Kazuma yang cool, diem, jadi bawel, jadi Fujio. Balik lagi ke topik. Intinya ya, Waipeng 2 ini udah mendekati trailer yang bakal segera dirilis 2-3 bulan ke depan kalau menurut gua. Hai lo, apa kabar bro? Negara lain mah geber-geber film sampai kedengeran tetangga, dan baru deh mereka pada nyamperin tetangganya tuh. Lah hai lo, udah disamperin tetangga-tetangganya, udah ditungguin depan komok, nggak nulis titik pun cahaya film baru gitu. Malahan aktor yang ngasih tahu. Ya negara tertutup mah beda lah. Nyari behind the scene High and Low aja susahnya setengah mati cuy. Dan kita penduduk Indonesia nggak dikasih nonton legal seri-seri High and Low gitu kan, sedih ya. Ya intinya bahkan Basebot aja yang dimana orang Indo paling demen nonton ributnya doang nih, di privasi. Basebot itu pertarungan-pertarungan yang keren gitu, yang terbaik, yang brutal-brutal tuh. Khususnya malah di Jepang, di Hulu kan.